Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Deaud Seema dari Prodi Teknologi Pangan ITH ingin mengajak kalian membahas tentang metabolisme lipid. Pernahkah kalian bertanya-tanya kemana perginya lemak dari makanan yang kita makan? Nah, kenapa tubuh kita bisa menyimpan lemak dan bagaimana lemak itu diubah jadi energi? Yuk kita bahas tentang metabolisme lipid mulai dari pencernaan sampai katabolisme atau pemecahan lemak dalam tubuh. Yang pertama, apa sih itu metabolisme lipid? Metabolisme lipid adalah proses di mana lemak dalam tubuh kita dipecah atau disimpan untuk dijadikan energi. Lemak yang kita dapatkan berasal dari makanan, lalu diserap tubuh, atau bahkan bisa disintesis sendiri oleh hati kita. Bentuk lemak utama dalam makanan dan tubuh kita adalah trigliserida dan kolesterol. Baik, langsung saja kita mulai pencernaan lemak. Coba kalian bayangkan setiap kita makan gorengan atau makanan berlemak, perjalanan lemak sudah dimulai sejak di mulut. Di sini, enzim lipase atau lingual mulai bekerja walau masih pelan-pelan. Lemak lalu masuk ke lambung di mana lipase lambung dan gerakan peristaltik membantu memecah lemak jadi bagian lebih kecil. Tapi aksi sesungguhnya baru terjadi di usus halus. Di usus halus, cairan empedu dari hati dan enzim lipase pankreas bekerja sama memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida, di mana proses ini seperti memotong-motong balok-balok besar yang menjadi kecil supaya mudah diserap oleh tubuh. Kemudian setelah dipecah, asam lemak dan monogliserida membentuk struktur kecil bernama misel. Misel ini seperti kapal kecil yang dimana membawa lemak menembus dinding usus dan masuk ke dalam sel usus. Di dalam sel, asam lemak dan monogliserida kembali disusun jadi trigliserida lalu dikemas menjadi kilomikron. Semacam bola pengantar lemak yang dimana kilomikron ini masuk ke aliran limfe lalu ke darah dan akhirnya menuju jaringan tubuh seperti otot dan jaringan lemak. Nah, ketika tubuh butuh energi, misalnya saat berolahraga atau puasa, lemak cadangan akan dipecah. Proses ini disebut dengan katabolisme lipid. Pertama, trigliserida di jaringan lemak dipecah jadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak masuk ke dalam sel lalu diubah menjadi asil CoA agar bisa masuk ke mitokondria atau pabrik energi sel kita. Di dalam mitokondria, asam lemak mengalami proses beta oksidasi. Setiap putaran beta oksidasi menghasilkan asetil CoA, NADH, dan FADH2 yang semuanya akan dipakai untuk menghasilkan ATP, alias energi siap pakai untuk tubuh kita. Jadi, metabolisme lipid adalah perjalanan panjang lemak dari makanan, dipecah, diserap, diangkut, disimpan, lalu akhirnya diubah jadi energi. Proses ini sangat penting supaya organ-organ vital seperti jantung dan otak bisa tetap bekerja optimal. Kemudian ada juga yang digolongkan sebagai lemak baik yang dimana adalah lemak tak jenuh yang justru bisa menurunkan kolesterol jahat sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik. Berdasarkan jurnal Polyunsaturated Fatty Acids and Their Effect on Cardiovascular Disease, asupan lemak tak jenuh bisa menurunkan resiko penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa lemak itu penting dan bagaimana tubuh kita mengaturnya? Jangan takut makan lemak, tapi pilihlah lemak sehat dan imbangi dengan aktivitas fisik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Deaud Seema undur diri. Terima kasih.